subscribe sekarang ya. Bantu Mimin supaya Mimin tambah semangat buat uploadnya. Kalian jangan pelit-pelit lah. Masa nggak mau subscribe sekarang ya? Aku tunggu nih ya. Kalau nggak aku nggak mau upload lagi nih ya. Subscribe sekarang. Jangan lupa aktifin loncengnya. Please subscribe ya. Oke? Baru saja turun dari dalam mobil Rendra, begitu juga dengan Rendra yang turun dari dalam mobil. Mereka berdua sedari tadi, meskipun satu tempat di dalam mobil, mereka tidak saling bicara satu sama lain, sehingga keduanya terasa sunyi saat ini. Adiba, seru seseorang yang melambaikan tangannya dari salah satu mobil lain itu. Itu Tama yang melambaikan tangan padanya. Rendra yang masih berada di situ melihat sekilas ke arah Tama. Dia tidak senang melihat pria tersebut yang pagi-pagi sudah berada di situ. Adiba melihat ke arah Rendra yang menunjukkan wajah tidak sukanya saat melihat Tama yang melambaikan padanya. Rendra tak peduli, dia langsung pergi dari situ. Tetapi Adiba yang sudah berdiri di sebelahnya menahan tangannya saat ini. "Kau mau kemana?" tanya Adiba saat Rendra akan pergi. "Masuk ke dalam," jawab Rendra sambil melepaskan tangan Adiba dari tangannya. "Tunggu sebentar di sini," pungkas Adiba meminta Rendra untuk menemuinya. "Untuk apa? Kau tidak ingin diganggu kan? Sini, Adiba. Abang mau bicara sebentar sama kamu," ucap Tama yang sudah berdiri di depan Adiba saat ini. Rendra langsung pergi dari situ, meninggalkan Adiba yang menatapnya tidak enak. Perempuan itu antara bingung harus bagaimana. Bicara apa ya, Bang?" ucap Adiba yang terbata. Dia tampak risau takut Rendra malah semakin marah. "Abang mau bilang kalau besok abang gak lihat Tere. Abang minta tolong sama kamu ya. Tolong kamu datang temui Tere," pesan Tama pada Adiba. "Bang Tama mau kemana? Abang besok harus keluar negeri. Ada urusan sebentar di sana." "Ada urusan apa, Bang? Kok gak bilang dari kemarin sih, Bang? Tere kecewa loh nanti sama Abang Tama." "Ya mau bagaimana lagi, abang serius ada perlu. Abang minta tolong ya. Temui Tere, titip salam dari abang," ucap Tama sambil memegang tangan Adiba, memohon pengertian perempuan itu. Tanpa diduga ternyata Rendra masih berada di situ dan dia melihat Tama yang memegang tangan Adiba saat ini. Bahkan dia juga bisa melihat Tama yang memegang kepala istrinya. Dia semakin kesal melihat itu. Tapi mau bagaimana lagi? Akhirnya Rendra memutuskan pergi begitu saja meninggalkan Adiba dan juga Tama berdua. Adiba masuk ke dalam ruangan kerjanya yang dimana ruang kerja Rendra juga. Dia membuka pintu secara hati-hati dan melihat Rendra yang tadi langsung kembali melihat laptop. Langkah kaki Adiba begitu berat untuk berjalan ke mejanya saat ini karena tatapannya terus tertuju pada Rendra yang diam tanpa suara. "Mulai besok ruanganmu ada di luar," ucap Rendra saat Adiba sudah hampir sampai di mejanya. Adiba yang tadinya akan duduk langsung menatap Rendra tak mengerti. Sebegitu marah dan kecewanya pria itu padanya. Kenapa Rendra tidak mengerti dirinya saat ini? "Kau marah padaku?" tanya Adiba menatap Rendra. Dia tak bisa dibeginikan terus oleh pria tersebut. "Untuk apa aku marah? Memang aku ada hak untuk marah?" tukas Rendra menatap wajah Adiba. Adiba menelan ludahnya sambil menatap pria tersebut. Perlahan langkahnya mendekati Rendra saat ini. "Kalau kau marah padaku bilang, jangan begini. Kenapa kau tidak bisa mengerti diriku sama sekali?" tukas Adiba. "Aku tanya juga padamu, bisa kau mengerti diriku? Aku suamimu. Tapi kenapa kau malah memilih pria tadi? Kau marah aja soal itu? Kau jadi aku, pasti melakukan apa yang aku lakukan. Alasanku memilih Bang Tama jelas." "Kau bilang jelas? Jelas dari mana? Dia orang lain dan aku sudah menjadi suamimu. Suami mana yang tidak marah kalau istrinya memilih pria lain?" Rendra mulai berdiri dari duduknya menatap Adiba. Adiba hanya diam saja sambil menunduk tak berani menatap Rendra yang memberikan tatapan mengintimidasi saat ini. "Jawab, apa aku salah marah sama kamu karena kamu memilih orang lain ketimbang aku?" ucap Rendra meminta jawaban pada Adiba. "Terserah kamulah. Kalau kamu memang mau marah padaku, yang jelas kau tidak tahu jadi aku bagaimana." "Kau tidak akan mengerti," ucap Adiba yang tidak mau menjawab. Dia malah langsung pergi kembali ke mejanya. Rendra langsung menahan tangan Adiba. Dia menatap wajah perempuan itu yang menatapnya saat ini. "Aku tahu kau menderita selama ini karena diriku. Apa maafku selama ini tidak cukup, ha? Kalau kau ingin aku mengerti, terima aku. Dan cerita semua padaku soal kesulitan-kesulitanmu dulu karena aku."
Adiba melepaskan tangan Rendra yang mencekal pergelangan tangannya saat ini menatap pria itu. Kau tahu apa yang aku alami dulu karena dirimu? Aku diusir oleh papa, ibuku tiada, dianggap hina oleh orang-orang. Bahkan saat aku melahirkan dulu, tidak ada yang membantuku di rumah. Tetanggaku yang melihat aku mau melahirkan malah ditinggal begitu saja, seakan aku ini bukan orang. Dan kau tahu apa lagi yang aku dapatkan karena perbuatanmu dulu? Anakku yang menjadi sasaran kebencian mereka semua. Mereka mengatai anakku anak haram. Kau mengerti bagaimana perasaanmu dengan itu? Dan apa yang aku lalui, semua itu hanya Bang Tama dan Tere yang tahu. Yang selalu ada untukku. Bang Tama juga yang selalu memperhatikan kehamilanku. Kesejahteraan anakku. Kau tahu sekarang kenapa aku memilih dia ketimbang dirimu? Ucap Adiba menatap Rendra dengan mata berkaca-kaca. Bahkan setetes air mata jatuh di pelupuk matanya saat ini. Rendra diam saja melihat Adiba mengusap wajahnya sendiri. Dia merasa memang dirinya selama ini tidak ada di dekat Adiba. Tetapi saat ini dia akan ada. Akan membuat kehidupan Adiba lebih baik lagi. Soal dulu aku minta maaf. Dan aku minta maaf atas semua penderitaan yang aku alami karena diriku. Tapi sekarang aku ada di sini bersamamu. Tolong beri aku kesempatan dan percaya padaku. Aku sedang berusaha untuk percaya denganmu. Jadi tolong beri aku waktu. Dan untuk masalah Bang Tama, tolong jangan paksa aku untuk memilih. Aku tidak bisa memilih soal itu. Bagaimanapun dia begitu berjasa padaku. Aku tahu kalau kau suamiku. Tapi tolong jangan minta aku untuk memilih meninggalkan Bang Tama yang sudah seperti kakakku sendiri. Kau sendiri kan yang memutuskan ingin menikahiku. Jadi tolong jangan menyuruhku meninggalkan Bang Tama. Hubunganku dan dia hanya sebatas kakak dan adik, tidak lebih. Lanjut Adiba. Dia menatap Rendra sambil berlinang air mata. Karena pilihan itu begitu sulit. Dia tak bisa meninggalkan Tama, orang yang selalu ada untuknya. Rendra masih diam dan langsung menarik Adiba ke dalam pelukannya saat ini. Dia mengusap lembut bahu istrinya. Aku tidak akan mempermasalahkan itu lagi ke depannya. Tapi tolong jawab dari mulutmu saat ini. Apa kamu mencintaiku sekarang? Ucap Rendra menatap sang istri. Adiba melepaskan pelukan Rendra dan menatap pria itu. Apa kau selama ini tidak tahu perasaanku? Tidak, jawab Rendra singkat. Kau memang pria yang tidak memiliki perasaan. Pungkas Adiba dan langsung akan berjalan pergi, tetapi Rendra menahan tangannya. Bagaimana bisa aku tahu perasaanmu kalau kau selama ini diam? Apa kau tahu perasaanku terhadapmu bagaimana dulu? Tukas Rendra sambil menahan tangan Adiba. Aku mencintaimu dari dulu, tapi karena diriku yang bodoh ini, aku malah membuatmu begitu kesusahan. Aku mencintaimu dari dulu, Adiba. Bagaimanapun denganmu, bagaimana perasaanmu padaku sekarang? Ucap Rendra lagi. Adiba terdiam mendengar ucapan Rendra barusan. Benarkah Rendra mencintainya dari dulu? Jawab aku. Kalau perasaanmu padaku bagaimana? Apa hanya benci yang kamu rasakan sekarang? Tepas Rendra. Aku mencintaimu dari dulu, jawab Adiba lirih. Mata Rendra yang mendengar itu langsung berbinar, dan dia menarik Adiba lagi ke dalam pelukannya saat ini. Rendra melepaskan pelukannya pada Adiba. Dia melihat perempuan itu yang sesegukan menangis. Sudahlah, jangan menangis. Nanti kamu makin jelek. Canda Rendra pada Adiba sambil mengusap wajah perempuan tersebut. Kamu tadi serius dengan ucapanmu kan? Kamu benar cinta padaku. Lanjut Rendra pada Adiba. Bisa tidak jangan membuatku mengulangi ucapanku tadi? Tugas Adiba merasa kesal karena menurutnya Rendra seperti tidak yakin. Seharusnya di sini dia yang tidak yakin dengan pria tersebut. Maaf, aku bercanda. Oh iya, aku ingin merevisi ucapanmu tadi. Kamu hanya berterima kasih pada Tama. Lalu bagaimana dengan papaku? Bukannya dia yang banyak membantu dirimu? Ucap Rendra menatap Adiba yang sedari tadi menyanjung Tama saja. Adiba yang tadi menghapus air mata di wajahnya langsung melihat ke arah Rendra yang seakan merasa tidak terima dengan perkataannya tadi. Soal papamu, tentu aku sangat berterima kasih juga padanya. Berkat dia aku bisa melahirkan di rumah sakit terbaik. Dan berkat dia nyawa Rafka tertolong. Karena kalau papamu tidak datang tepat waktu, saat aku akan melahirkan entah bagaimana aku dan Rafka. Tentu saja, Papa Franz tidak pernah aku lupakan. Dia yang membuatku tetap hidup. Jelas Diba. Lalu kenapa tadi kau hanya menyebut Tama? Rendra, saya akan belum puas dengan apa yang dikatakan Adiba.
Susah aku untuk menjelaskannya. Intinya Tama dan papamu orang yang banyak membantuku dulu, ucap Adiba. Tidak usah bahas masa lalu. Aku tidak ingin mengingatnya lagi, tambah Adiba dan memalingkan wajahnya. Rendra yang masih berada di depan Adiba melihat saja perempuan itu. Dia mengamati wajah perempuan di depannya tersebut. Dia mencoba memahami Adiba. Mungkin luka yang dia berikan dulu cukup berat diterima dan butuh penyembuhan lebih lama. Lebih baik saat ini dia menurut saja untuk tidak membahas soal masa lalu yang jelas Adiba sudah mengatakan cinta padanya dan dia juga cinta pada Adiba. Cinta mereka sudah saling terungkap saat ini. Itu kenapa Pak Rendra makan siang sama Adiba ya? Mereka berdua ada yang aneh gak sih? Tanya seorang karyawan wanita pada salah satu rekannya yang saat ini duduk tidak jauh dari Adiba dan juga Rendra. Iya deh, kayaknya mereka ada hubungan gak sih? Saut perempuan di sebelahnya. Udahlah, ngapain juga kalian ngerumpiin Pak Bos? Itu urusan dia juga, ucap salah satu dari ketiganya. Yaelah, Kania, bilang aja, lo gak terima kan Pak Bos sama Adiba ada hubungan? Pungkas seorang perempuan bernama Tika. Terimalah, kenapa gue harus gak terima? Kalian ini kenapa sih? Atasan sendiri dirumpiin. Bu Adiba itu mantan direktur kita. Terus, Pak Rendra bos kita. Kenapa kalian yang sewot ngerumpin mereka? Tugas Kania langsung berdiri dari duduknya, meninggalkan kedua orang yang sedang membicarakan bos mereka. Tuh, anak malah pergi. Memang kita salah ngomong begini. Gue kan bener, gak terima aja masa Pak Rendra sama Adiba ada hubungan. Ucap Tika merasa tak bersalah sama sekali. Tapi yang dibilang Kania ada bener juga sih. Udah, gak usah bahas Pak Rendra. Entah tuh bos ada hubungan apa sama Adiba, itu urusan mereka, ucap Vera, teman Tika. Lo ikut-ikutan Kania sih, enak banget ya jadi Adiba. Dia masuk ke sini langsung jadi direktur, terus sekarang jadi sekretaris pribadi. Tika masih mengutarakan keiriannya terhadap Adiba. Rendra berjalan mendekat ke arah meja Adiba saat ini. Dia melihat perempuan itu yang masih sibuk mengerjakan sesuatu di mejanya saat ini. Ayo pulang, ucapnya pada Adiba. Adiba yang mendengar ucapan dari pria di depannya membuat dia mendongak menatap pria tersebut. Pulang? Ini belum jam pulang. Heran Adiba sambil melihat ke arah jam di mejanya. Iya, aku tahu. Aku sengaja saja mengajakmu pulang lebih cepat. Kamu mau ikut aku tidak? Ucap Rendra beralih mendekat ke arah Adiba duduk. Mau kemana? Udah ikut aja, kita jalan berdua. Kita mendekatkan diri lebih dekat satu sama lain. Pungkas Rendra terkesan membujuk Adiba untuk pergi bersama dengannya. Tapi Ren, pekerjaanku belum selesai. Aku harus merangkum jadwalmu. Pungkas Adiba. Itu gampang, ayo pulang saja. Ucap Rendra sambil menarik tangan Adiba untuk berdiri. Sebentar, kamu tidak bisa seenaknya sendiri mentang-mentang bos. Bagaimana kalau para pegawaimu nanti malah menganggapmu seenaknya sendiri? Ucap Adiba yang terpaksa berdiri. Bodoh amat mereka mau nilai aku bagaimana. Ayolah sayang, kita pulang. Kita jalan berdua sekarang. Nanti kalau sampai rumah, kita tidak bisa berdua. Bukannya kamu bilang cinta pada aku kan? Kamu seakan tidak mau begini. Aku jadi ragu. Ucap Rendra terus memaksa Adiba agar mau pulang saat ini. Ya sudah, ayo. Tapi mau kemana? Kau tahu, ucap Rendra menatap serius perempuan tersebut. Mata Adiba seketika melebar dan dia langsung memukul Rendra. Jangan bercanda, aku belum siap, ucapnya. Bercanda, biasa aja sayang, ucap Rendra sambil tersenyum. Gak lucu, kesal Adiba. Jangan cemberut begitu kenapa? Ucap Rendra sambil memegang dagu istrinya. Terus kamu mau mengajakku kemana? Ketemu papamu. Kenapa ketemu papaku? Aku tidak mau. Bukannya kamu tahu papaku bagaimana? Aku tahu. Dia yang mengajak kita bertemu. Di sana adakah kamu juga? Dia akan menikah sebentar lagi. Apa? Bagaimana kau tahu kalau Kak Oki mau menikah? Tadi aku menelpon ayahmu mengajak bertemu. Terus dia bilang juga ingin bertemu dengan kita. Dan kakakmu juga akan datang dengan calon suaminya. Jelas Rendra pada Adiba. Kau serius? Serius ayah yang mau bertemu denganku? Boki juga? Adiba seakan tidak percaya kalau ayahnya dan kakaknya yang tidak ada kabar selama ini ingin bertemu dengannya. Iya, aku serius. Ayo pulang, ajak Rendra.
Ayo, aku ingin segera bertemu Mbak Oki. Sudah lama aku tidak ketemu dia. Ucap Adiba penuh semangat. Dia benar-benar ingin bertemu kakaknya itu. Sudah lama dia tidak berkomunikasi. Mungkin sudah 2 tahunan semenjak dia dimaki ayahnya dulu dan diminta sang ayah untuk tidak menghubungi Oki karena akan merusak karir kakaknya kalau dia masih menghubunginya. Kenapa kamu jadi mau menangis? Tanya Rendra saat melihat Adiba yang berkaca-kaca sambil sesekali mengusap matanya. Nggak apa-apa, ayo kita ketemu Mbak Oki, habis itu kita pulang. Rafka pasti menanyakan kita berdua. Ucap Adiba segera mengajak Rendra. Ayo, Rendra langsung menggandeng tangan Adiba. Tetapi Adiba langsung melepaskannya. Kenapa? Ucap Rendra menatap aneh Adiba. Gak usah pegangan tangan ya. Nanti para karyawan melihat dan nanti mereka mikir aneh-aneh. Pungkas Adiba terkesan tidak enak berbicara seperti itu pada Rendra. Udah gak usah dipikir. Mereka mikir aneh-aneh ya bodo amat. Kekeh Rendra dan malah menggandeng tangan Adiba mengajaknya berjalan pergi. Adiba berusaha melepaskan pegangan Rendra, tetapi dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dan alhasil terpaksa mereka bergandengan tangan keluar dari ruangan. Udah pada subscribe belum? Kalau belum, subscribe sekarang ya. Jangan lupa subscribe, aktifin tombol loncengnya, oke? Adiba berjalan di samping Rendra saat ini. Dia tampak gugup masuk ke dalam restoran tempat mereka bertemu dengan ayahnya. Dia takut bertemu dengan ayahnya. Apakah ayahnya itu masih ingin mencaci maki dirinya saat ini? Rendra, tunggu sebentar. Adiba menahan tangan Rendra sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam. Langkah Rendra langsung berhenti dan melihat ke arah istrinya yang tampak tegang sekarang. Kenapa? Ucapnya melihat kegelisahan istrinya tersebut. Kau serius ayahku yang menyuruhku untuk kesini? Untuk apa dia menyuruhku kesini? Pungkas Adiba mengungkapkan kegelisahannya. Iya, aku serius. Ayahmu sendiri yang menyuruhku mengajakmu kesini. Ada sesuatu yang ingin dia bicarakan padamu. Adakah kamu juga di dalam? Ayo, tukas Rendra dan mengeratkan pegangannya pada Adiba mengajak perempuan itu masuk ke dalam. Tapi aku takut kalau dia masih mencaci makiku. Aku tidak ingin dia malah malu di sini. Bagaimana kalau teman-temannya melihat? Harga diri ayahku pasti akan rusak karena aku. Adiba begitu mengkhawatirkan ayahnya nanti. Justru dia bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia takut kalau ayahnya malah tambah malu jika orang-orang tahu dirinya. Enggak, ayahmu gak bakal seperti itu. Dan dia gak akan malu denganmu. Kenapa dia harus malu karena dirimu? Kau anaknya yang berharga dan sukses. Sudah ayo, yakin denganmu. Rendra kembali mengajak Adiba untuk melangkah masuk ke dalam. Sekarang, Adiba menurut saja dengan ajakan Rendra. Dia mengikuti dengan ragu di belakang sang suami yang begitu meyakinkan dirinya saat ini. Di rumah orang tua angkat Adiba alias rumah bibinya, Julia saat ini sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dia tampak senang saat berbicara dengan orang tersebut. Alvin, putra sulungnya, datang melangkah mendekati dirinya sekarang. Bunda, panggil pemuda itu. Iya, Mas. Julia langsung berbalik melihat anaknya sambil menjauhkan ponselnya saat ini. Bunda sedang bicara dengan siapa? Dengan ayah? Tanya Alvin. Iya, ini Bunda mau ngasih tahu. Ayah kamu kalau beberapa hari lagi dia harus pulang karena Mbak Oki mau menikah. Terus, alhamdulillah Pak De kamu gak marah lagi sama Mbak Mufid. Ucap Julia, begitu senang mengatakannya pada sang anak. Jadi benar Bun, Pak De Rama sudah mau menerima Mbak Diba. Iya Mas, bentar dulu ya, Bunda mau bicara sama ayah kamu. Tugas Julia meminta putranya untuk menunggu sebentar karena dia harus bicara pada suaminya yang ada di Surabaya. Beberapa menit kemudian Julia sudah mengakhiri panggilannya dan dia melihat sang Alvin yang sudah duduk di kursi depannya saat ini. Bunda sedang banget deh bang, kalau Pak De kamu sudah bisa menerima mbakmu. Akhirnya mbakmu diterima sama ayahnya. Tutur Julia dengan mata berkaca-kaca. Iya bun, aku juga ikut senang. Selama ini aku kasihan sama Mbak Diba. Sudah diperkosa, dibuang ayahnya, sahabatnya pergi untuk selamanya. Sekarang alhamdulillah, Mbak Diba mulai bahagia. Rafka sudah ada ayah, dia ada suami dan sekarang Pak De sama Mbak Oki sudah mau hubungi dia lagi. Alvin mengingat kepedihan yang selama ini
Diba jalani, dan sekarang akhirnya perlahan kakak sepupunya itu mendapatkan kebahagiaannya. Alhamdulillah ya mas, Pademu sudah sadar kalau itu semua bukan sepenuhnya kesalahan Bamu. Iya bun, untung Pade mau menerima Mbak Adiba sebagai anaknya lagi. Ini semua berkat Pak Franz. Kalau bukan Pak Franz, mungkin keluarga kita tidak seperti ini. Dan Bamu pasti belum diterima Pak Demu. Alvin hanya mengangguk, mengiyakan semua ucapan budanya. Sekarang memang benar, semua ini berkat jasa Pak Franz yang menolong keluarganya. Diba, seru Oki saat melihat Adiba yang sudah berada dekat meja. Mereka saat ini, perempuan itu langsung berdiri saat melihat sang adik yang sudah lama tidak ia temui. Di meja besar itu tidak hanya ada Oki, tetapi ada ayahnya, istri ayahnya, dan calon suami dari Oki. Rama yang mendengar panggilan Oki dari Adiba langsung melihat ke arah putri bungsunya yang baru saja datang bersama dengan menantunya saat ini. Ya Allah Diba, gak kangen banget sama kamu, ucap Oki yang langsung memeluk sang adik. Adiba seketika terpaku menerima pelukan kakaknya itu. Ini pertama kalinya setelah beberapa tahun mereka tiba dan tidak bertemu. Aku juga kangen sama Mbak Oki. Aku minta maaf ya Mbak, aku hilang kabar gitu aja, ucap Adiba memeluk kakaknya penuh kerinduan. Enggak Diba, harusnya Mbak yang minta maaf karena gak nyari kamu selama ini. Mbak malah nurut gitu aja sama ayah. Oki terlihat meneteskan air matanya sambil memeluk sang adik mengusap bahu adik satu-satunya itu. Oki, Diba, duduk dulu nak, ucap bunda tiri mereka menyuruh keduanya untuk duduk. Iya Ki, ajak adikmu, duduk dulu, sahut pemuda yang seumuran dengan Oki. Ayo Diba, duduk di sini, ucap Oki sambil melihat Rendra yang berdiri diam di sebelah Adiba. Iya mbak, ini suamiku, lirih Diba sambil melihat ke arah Rendra yang tersenyum tipis ke arah Oki seakan memperkenalkan dirinya. Oh, ayo mas duduk dulu, maaf ya, dari tadi nggak nyuruh duduk, pungkas Oki dan menyuruh Rendra serta Adiba duduk di kursi yang masih kosong. Rendra duduk tepat di sebelah ayah Adiba yang sedari tadi diam duduk di kursi utama. Sebelahnya yang lain duduk Adiba. Sedangkan di depan mereka ada istri ayah Adiba dan juga Oki serta calon suaminya. Ayah sedari tadi kenapa diam aja? Bukannya ayah yang ngajak kita ketemu di sini? Tukas Oki membuka suaranya pada sang ayah yang sejak kedatangan Adiba ayahnya itu berubah menjadi diam tak berbicara. Kita makan dulu saja sekarang. Baru nanti setelah makan kita bicara. Ayo makan. Makannya keburu dingin. Pungkas Rama, dia bukannya bicara dengan Rendra atau Adiba, ia malah menyuruh mereka semua untuk makan terlebih dahulu, baru berbicara. Iya, benar kata ayah, kita makan dulu, sahut calon suami Oki sambil memegang tangan Oki yang akan berbicara pada sang ayah. Dia seakan memberi isyarat pada calon istrinya untuk tidak bicara sekarang dan menurut saja pada sang ayah. Oki terpaksa menurut saja apa yang akan dikatakan calon suaminya. Sebenarnya dia ingin bicara agar ayahnya tidak sekaku itu dengan Adiba. Bukannya ayahnya sendiri yang ingin meminta maaf, tapi kenapa pria itu malah diam saja sebagai kepala keluarga? Rendra melihat sekilas ke arah ayah mertuanya yang tampak canggung saat berada di dekatnya saat ini. Ia tahu ayah mertuanya itu sungkan dengannya ataupun dengan Adiba. Biasa saja ya, aku dan istriku tidak marah denganmu, ucap Rendra sambil menyendokkan nasi ke dalam mulutnya, mengabaikan tatapan mereka semua yang melihat ke arahnya saat ini. Mereka yang tadinya bersiap untuk makan langsung melihat Rendra yang berbicara seperti itu. Tapi hanya sesaat mereka melihatnya, semuanya langsung kembali makan seperti tadi. Beda dengan Adiba yang masih melihat ke arah suaminya. Dia merasa senang melihat Rendra yang berjuang dan terus ada dengannya, bahkan dia sekarang mencoba mengkondisikan situasi. Ia tahu Rendra bukanlah orang penyabar. Ia tahu semua itu sejak mereka kuliah. Kenapa melihatku begitu? Tanya Rendra sambil tersenyum. Enggak, lirih Diba sambil menggeleng. Udah makan, semuanya. Makanan ini kesukaanmu kan? Sepertinya ayahmu memesankan semua ini untukmu, ucap Rendra sambil melihat ke arah Rama yang langsung melihatnya saat ini.
Adiba juga melakukan hal yang sama. Dia cukup terkejut bagaimana Rendra bisa tahu kalau makanan yang tersaji di meja saat ini adalah menu favoritnya. Kau tahu makanan kesukaanku? Iya, apa yang tidak aku tahu tentangmu? Pungkas Rendra. Mendengar ucapan itu dari mulut Rendra membuat Adiba begitu terharu. Berarti ucapan pria itu saat di kantor di mana dia bilang kalau sudah mencintai dia dari dulu itu benar adanya. Karena tidak mungkin kalau Rendra tahu semua tentangnya, kalau pria itu tidak mencintainya dan tidak mencari tahu soal dirinya. Karena sama halnya dengan dirinya yang juga tahu banyak soal Rendra. Dari apa yang pria itu suka dan apa yang tidak ia sukai. Sudah makan yang banyak dan percayakan dengan ucapanku tadi soal ayahmu yang sudah memaafkan dirimu. Lirik Rendra, Rama yang sedari tadi mencuri dengar dia merasa cukup senang dalam hatinya. Ia senang karena putrinya mendapatkan pria yang mencintainya, meskipun dulu pria itu sempat berbuat brengsek.